Yang jauh menjadi dekat, yang dekat tambah dekat. Kalau tidak berdasarkan hati, yang jauh tambah jauh, yang dekat jadi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat jumpa kembali dengan Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Menyenangkan sekali, hari ini kita kedatangan tamu yang bagi saya penting banget ini, yakni Ibu Yeli Yusuf. Betul Bu ya? Saya nyebut nama Yeli, Ibu Yeli. Itu panggilan udara, Pak. Panggilan darat bagaimana? Udara, panggilan di udara Yeli Yusuf. Kalau panggilan formal Yeli Gusrita. Yeli Gusrita, sarjana agama. Yeli Gusrita, oke, itu nama panggilan darat di dalam kelas darat. Bu ya. Ibu itu kan Bu Yeli ini kan guru Bu ya. Guru. Masih ngajar sekarang Bu? Masih Pak, ngajar di Mandua Jakarta. Di Madrasah Aliyah nomor 2 Jakarta. Di Jakarta mana itu Bu? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Saya kalau Jakarta Timur ingatnya Pulau Gadung Bu. Nah itu bagian barat. Oh itu Jakarta Timur bagian barat. Bagian barat. Ini Jakarta Timurnya bagian timurnya. Sebelah mana itu? Dekat apa Kak kalau ciri-ciri? Kampung terminal Kampung Rambutan. Oh, ke arah Kampung Rambutan. Jadi kawan-kawan yang dari arah Jawa Barat atau dari Bogor umpamanya ke Jakarta itu lebih dekat ke arah Kampung Rambutan itu. Baik. Ya. Ibu sendiri tinggal di mana? Tinggalnya di Bekasi. Tinggal di Bekasi ke Kampung Rambutan, luar biasa. Itu terhitung jauh kalau menurut saya. Jadi ibu tetap mengajar. Ngelaju istilah orang Jawanya itu dari Bekasi ke Kampung Rambutan itu Bu ya, ke arah Jakarta Timur itu ya Bu ya. Ngajar apa Ibu sekarang Ibu? Sekarang megang mata pelajaran SKI. Sejarah Kebudayaan Islam. Iya. Ya, sejarah kebudayaan Islam itu kalau gurunya pasti bisa bercerita, cocok dengan obrolan pagi hari ini. Saya termasuk yang senang dengan guru sejarah kebudayaan Islam karena dia punya keterampilan untuk bercerita. Kalau kata anak-anak itu seperti mendongeng. Betul nggak Bu? Mendongeng. Betul Bu ya, bercerita. Tapi saya kembali ke Bu. Ibu tinggal di Bekasi ngajar SKI ke Madrasah Aliyah Bu ya. Itu jauh sekali, Bu. Dari Bekasi? Iya. Sekitar 23 kilo. Sekitar 23 kilo. Lebih kurang. Pasti kalau di Jakarta harus ditambah dengan macet, Bu ya? Ditambah macet. Tapi kan kalau habis subuh kan nggak macet. Kita doang yang jalan. Orang kan pada tidur, Pak. Oh, habis subuh. Kalau habis subuh ya? Sebelum subuh. Jam 4.20. Normalnya perjalanannya kalau santai itu 45 menit. Tetapi karena digebut ya, 60 km per jam, 30 menit jadi. Oh, 30 menit sampai. Sampai. Jadi berarti habis Bu ya. Tank habis subuh, Ibu berangkat pergi ke sekolah. Sekarang sebelum, kalau sekitar tahun 2022 kemarin ya, sebelum sesudah subuh kan subuh 5.30 ya, 4.25 minimal 4.30 sudah subuh yang 2022. Di 2023 ini Januari harus digeber 4.20 Pak, karena subuhnya udah lewat 4.30. Oh, berarti jam kerja Ibu itu jadi ngikutin Bu? Ngikutin jam sholat subuh ya Bu ya?
Harus begitu. Ya, kalau jam sholat subuhnya lebih apa namanya itu lebih maju gitu kan ya. Heeh, Sekarang kan jam 5 kurang itu heeh, apa kurang sholat berapa subuh. gitu. Berarti Mm-mm. Ibu jam 4 sekian sudah harus berangkat. Udah berangkat, Sholat subuhnya di mana, Bu? harus di sekolah. Oh, ngejar sholat subuh di Di sekolah. sekolah. Iya. Kayak saya kalau mau pergi ke airport, Bu. Itu harus ngejar sholat di tempat Sebelumnya tujuan. subuh di rumah dulu. Jadi jam 5.30 udah bisa jalan. Jadi 30 Oh, menit sampai di sini. Jadi karena perubahan pergeseran waktu, subuh sekarang itu udah hampir jam 5.30, ya saya harus sebelumnya berangkat. iya, iya, iya. Artinya kalau Ibu berangkat habis subuh, korban penderitaan di perjalanan. Jakarta kawan-kawan sekalian, Jakarta itu macet. Ya, Macetnya itu kalau dulu saya ingatnya macetnya itu di Jalan Tamrin sama Jalan Sudirman. Tapi sekarang macetnya itu dari manapun itu sama saja macet. Mau di dalam kota di Jakartanya maupun di luarnya itu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, semua sama. Itu. Jadi kalau seperti Bu Yeli ini berangkat dari Bekasi ke Jakarta Timur, itu penderitaan yang pasti dihadapi itu adalah macet. Nah, ya, itu memang apa cobaan terbesar bagi orang-orang Jakarta untuk apa namanya melaksanakan aktivitasnya itu macet, keluhan. Tapi kata Gubernur Sutioso dulu itu, ya kita nggak usah mengeluh lah sama macet. iya. Kita harus Udah enjoy dengan penyakitnya macet. Jakarta. Ya, Iya, udah penyakitnya Jakarta. lah Ibu sendiri udah berapa tahun Bu wirawiri perjalanan Bekasi? Menjalani pekerjaan seperti ini di Jakarta dari tahun 2000. Tahun 2000, sekarang 2023. Ya, Berarti 23 tahun. 23 tahun. Ya Allah. Mundar-mandir begitu, Bu. Mondar-mandir. Ini kalau menurut saya ini jarak yang dekat ini, Pak. Biasanya saya ke Jakarta Barat juga. Kan udah Ya. banyak warawirinya sekolahnya. Oh iya, guru itu karena dia pegawai negeri ya, ASN istilah sekarang itu tuh, maka dia bersedia dipindahkan atau ditugaskan di mana saja. Ibu pernah Ya, di Jakarta Barat? pernah. Di Jakarta Barat dulu pernah di SMA 24. SMA Negeri 24 Palmera Slipi. Wah, Palmerah itu Palmerah juga aduh itu Iya, macet ya. di belakang Citraland tuh SMP 69 kalau nggak salah. SMP. Itu kan waktu itu dulu Pak, masih honor lah. Masih honor. Kemudian di Jakarta Pusat, SMP 18 Menteng. Iya ya. SMP Anur di Tanah Abang. Oh, iya SMP ya. Negeri 38 Karetensin, Jakarta Pusat. Masya Allah. Karetensin termasuk Jakarta Selatan apa Jakarta Pusat itu? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Saya pernah menjadi guru kepala sekolah di SMP swasta di Tanah Abang. Jadi Karetengsin itu Jakarta Pusat. Ya Pusat. Iya. SMP 272 Pondok Gede. Jadi dulu kan pagi siang itu Pak sekolahnya. Iya. Pagi SMP 18 jam 1 terbang ke Pondok Gede. SMP 272. Oh. Jadi Ibu itu sebagai guru kalau sekarang ini sama saja juga dengan itu Bu, apa namanya sopir Grab Supir Grab atau tukang ojek. Jadi dia harus bersedia tujuan kemana saja. Karena pegawai negeri kan, iya. aparat sipil negara. Jadi harus bersedia ditugaskan di mana saja. Nggak capek Bu? Begini Pak, kalau memang semuanya itu berdasarkan hati ya, hati tiangnya nih. Segala sesuatu yang kita kerjakan hati tiangnya. Kalau hati mau, semuanya tidak ada capek, tidak ada ngeluh, tidak ada rasa beban, enjoy.
dan bahagia, senang gitu aja Pak. Tetapi Sep- kalau kita nggak dari hati, yang dekat menjadi jauh, yang jauh tambah jauh, ya enggak? Yang ringan tambah berat, yang berat tambah berat. Nah, nggak ada kesudahannya. Tetapi kalau hati itu udah nyaman melakukan, nggak masalah. Seperti hobi, Bu ya? Hobi, iya hobi. Kalau kita lakukan kita senang ya Pak. Iya. Kalau dilakukan senang, kemudian dinilai apapun oleh orang, nggak masalah. Jadi Iya, hambatan dan rintangan kita jalan terus, Bu ya. iya jalan terus. Tapi Ibu kan bekerja di Jakarta. Pertama yang saya katakan tadi itu, macetnya itu kan nggak ketulungan, Bu. Iya, karena Jakarta gini ya Pak. Satu sudah penyakitnya macet. Kalau kita kerja, kita sudah bisa memanage waktu berapa menit kita ke tempat tujuan dan memperkirakan macetnya berapa menit pula di jalan. Itu kita udah masuk perhitungan perjalanan. Oh. Nah, sebelum saya dengan motor ke sini Pak, kan dengan kendaraan umum. Coba hampir setengah semester saya dengan kendaraan umum. Itu berangkat jam 3:30, nyampe di sekolah jam 4. Itu 30 menit doang. Sampai jam sekolah jam 4. Jam 4 kan waktu itu belum masuk subuh, 4 lewat baru subuh. Saya itu megang kunci sekolah semuanya, Pak. Selama apa? Kalau waktu honor dulu kan masih ada OB-nya yang aktif gitu. Kalau di sini OB-nya aktif juga, tapi kadang-kadang saya megang kunci juga karena OB-nya kadang-kadang belum bangun. Jadi sebelumnya sebelum Mandua ini saya di swasta Pak, ditempatkan ASN-nya. Kan ASN-nya diangkat tahun 2016. Terima SK 2007. Jadi di SK-kan di sekolah swasta diperbantukan itu tahun 2009 Agustus. Nah, itu di swasta awalnya. Nah, tetap pagi saya udah megang kunci sekolah itu semuanya. Karena kita masuk jam 4 udah nyampe sekolah, kunci itu sekolah saya buka semua. buka dulu, hidupin lampu, hidupin AC-nya, baru saya sholat di sekolah. Guru merangkap OB. Guru menangkap OB. Tidur dulu Pak, menjelang teman-teman datang tidur dulu. Ntar baru absen. Belum ada juga datang teman, saya tidur lagi. Kalau enggak, apa yang dikerjakan, yang bisa dikerjakan. Gitu. Iya. Sampai sekarang mutasi ke Mandua. Ke Mandua saya perkirakan waktu 30 menit dengan mobil, nyampe di sini jam 4. Jam 4 saya masih megang kunci waktu itu. Kalau sekarang udah OB-nya udah aktif banget. Jadi saya nyampe itu Pak, dia udah bukain. Bu Yeli mau nyampe nih. Dengar kalason motor aja dia udah bangun. Udah bukain ruang guru, udah ngidupin lampunya gitu. Iya. Dan Ibu itu menggunakan motor, sepeda motor, Bu ya. Dari rumah ke sekolah. Ya. Kalau sekarang, kalau awal dulu kan dengan bis. Jadi bis itu lama-lama ada pengurangan, mungkin peremajaan bis. Jadi bis itu kurang, saya perkirakan kalau dengan bis lagi sekarang bisa nggak nyampe ke sekolah. Karena dia mengambil penumpang pertama itu dari terminal. Dari terminal ke Bekasi. Kalau dulu. Nah, sekarang itu udah berkurang bisnya, jadi saya takut terlambat. Jadi antisipasi, setelah itu diantarkan suami selama sebulan, suami saya jadi sakit. Karena bolak-balik kan. Nah, saya udah tahu jalan, saya pakai motor sendiri. Subhanallah. Tapi ada resiko loh, Bu. Pakai motor itu, Bu. Resikonya ada, Pak. Tapi kita kan kembali lagi kepada Allah. Kalau kita berpegang dengan kalimat Allah, insya Allah, alhamdulillah, sampai saat ini, alhamdulillah Pak, bismillah lancar, tidak ada gangguan. Iya. Yang penting dalam hati kita itu jangan terlepas dari kata-kata Allah. Jangan terlepas dari bersalawat. Jangan terlepas dari kata-kata zikir. Berapa kalimat zikir, kalimat Allah, kalimat tasbih yang akan kita ucapkan dari Bekasi sampai ke Ciracas.
23 kilo. Bisa ribuan kali. Subhanallah. Jadi ibu menjalankan tugas sebagai guru mendapatkan tambahan-tambahannya. Tambahan pertama saya lihat adalah ibu lalu menerapkan ilmu manajemen. Ya. Manajemen waktu. Manajemen transportasi. Bagaimana ibu harus berangkat, bagaimana pulang. Kemudian manajemen kegiatannya sendiri, aktivitas. Seperti bisa dibedakan aktivitas keduniawian dan aktivitas ibadah. Meskipun sesungguhnya itu bisa disatukan. Tapi Bu, Ibu 22 tahun persoalannya. Ibu mengatakan itu tadi seperti hobi dengan hati. Enggak karena terpaksa itu Bu sebetulnya. Karena kondisi Ibu sebagai ASN no choice. Tidak ada pilihan lain. Kalau orang pandang iya Pak, keterpaksaan. Dan ngapain gitu loh. Ngapain buru-buru ke sekolah, pagi-pagi ke sekolah, belum waktunya udah nyampai gitu. Tetapi justru saya kalau sudah lewat misalnya lewat dari jam 5 itu jalan, saya nggak nyaman. Nggak nyaman di perjalanan, hati kasak kusuk ingin nyampe cepat dalam keadaan di jalan udah macet. Nah sekarang dimanapun kita beraktivitas, yang namanya Jakarta penyakitnya macet. Nah, jadi kita mengantisipasi bagaimana supaya kita jangan macet. Jangan kena macet dalam perjalanan. Ya waktu itu yang kita gunakan. Tetapi selama 22 tahun yang saya jalankan, dengan nyaman, dengan enak, dengan enjoy, bahagia aja Pak gitu. Maaf, saya masih mau menguji. Orang Jakarta bisa saja dia terpaksa, Bu ya. Ya. Mohon maaf lagi, apalagi ibu perempuan, gitu kan, di tengah rimba Jakarta itu. Apakah karena ibu terlalu lemah, terpaksa sehingga ibu tidak memilih yang lain, atau bahkan memang tidak ada pilihan yang lain sehingga ibu jalani? Begini Pak, sebenarnya saya mau memilih sekolah yang lebih dekat agar waktunya tidak tidak terlalu pagi berangkat gitu. Tetapi karena saya sudah hafal di daerah Jakarta dan sekitarnya, jadi kalau untuk pengurusan berkas ya di DKI ini saya sudah bisa sendiri. Ada sekolah yang dekat rumah saya itu Mandua Bekasi Pak, Mandua Kota Bekasi, 5 menit atau 4 menit dari rumah bisa. Tetapi kan pengurusan berkasnya itu bisa melibatkan orang lain. Saya tidak mau melibatkan orang lain. Istilahnya yang pasti dilibatkan terutama suami. Suami kan kerja juga. Sementara saya bisa mengerjakan sendiri. Kalau di Jakarta kemanapun saya bisa sendiri. Tetapi kalau udah bicara Bandung, Cibinong, kalau pindah ke Jawa Barat, pengurusannya begitu. Jadi perbatasan sekolah madrasah yang ada di DKI Bekasi, yang arah timurnya Mandua Jakarta, yang arah ke baratnya Mandelapan, gitu Pak. Jadi Mandelapan itu kemarin saya udah naruh berkas di situ, keduluan kepala sekolahnya. Nah kepala sekolahnya jadi saya ya udah kalau udah diisi orang ya saya cari sekolah lain. Saya bilang ke Bu Ella begitu. Nah saya ke Mandua Jakarta. Jadi Mandua Jakarta menerima, Mandelapan minta lagi. SK udah jadi di sini. Nah, jadi ceritanya Pak, ya dijalankan. Jadi ini satu-satu perbatasan DKI dengan Bekasi yang arah ke timur ini, yang arah Pasar Bo, gitu. Tidak ada pikiran pilihan lain seperti saya kan dulu di kantor pusat kementerian Bu ya. Bisa kan kita itu mutasi ke daerah. Ibu kalau nggak salah dari Sumatera Barat Bu ya. Ya, benar. Nah, umpamanya Ibu minta mutasi ke Sumatera Barat, tentu rundingan dulu sama keluarga kira-kira. Nggak ada pikiran seperti itu? Kepikir Pak, awal turun SK udah disuruh sama orang Kanwil, Uni mau ke Padang katanya. Ini ada SK, diturunkan SK di mana gitu. Lah dapur di sini ngapain ke Padang gitu. Suami dan lagian suami udah berkecimpung juga di sini dari tahun 90-an. Jadi akses kerja dia, link kerja dia banyak di sini Pak. Jadi pengaruhnya nanti untuk kalau pindah ke Sumatera Barat riskan pekerjaannya itu
apa namanya nggak dapat gitu kalau pindah, kan dia mantan Wika Pak. Swasta ya, jadi freelance, jadi kontraktor itu freelance sekarang. Berarti Ibu memang sudah benar-benar fokus, konsentrasi, ikhlas gitu untuk berprofesi di Jakarta dalam keadaan bagaimanapun situasi di Jakarta itu. Harus kudu, kata orang Betawi ya, kudu. Karena udah nyaman, udah yakin karena Allah Pak, emang di situ Bismillah dijalani. Ya, masih satu lagi Bu, kan persoalannya itu kan kalau kita hidup di Jakarta, itu kan ongkosnya, biaya hidup di Jakarta itu tinggi sekali. Pegawai negeri atau ASN itu sejak dulu dibicarakan orang, apalagi menjadi guru gitu kan ya, kebutuhan guru itu tetap tinggi sama seperti pegawai negeri lainnya, paling tidak begitu. Ditambah situasi Jakarta yang serba mahal. Apa itu tidak menjadi excuse bagi Ibu gitu untuk menghalangi atau menghambat langkah Ibu, sehingga sekali lagi hobi Ibu itu, keikhlasan Ibu itu menjadi paling tidak setengah-setengah. Ya udahlah, terpaksa mau apa lagi gitu, cari makannya di sini, dapurnya di sini, mau apa lagi. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan kebutuhan finansial seperti itu Bu di Jakarta? Kalau menurut saya mungkin kembali lagi Pak, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kalau ASN kan gaji dari takar ya Pak. Iya. Sekian. Tapi alhamdulillah sampai saat ini apa yang mau dibeli ada. Makan 3 kali dapat. Anak belanja ada, gitu aja Pak. Iya. Alhamdulillah kita syukurin nikmat diberikan Allah. Kalau kita selalu meminta kepadanya, mensyukuri nikmat yang ada dan bisa membagi porsi-porsi yang untuk kita ada, yang jatah orang lain ada, kita sesuai aja dengan itu Pak. Alhamdulillah Allah tidak akan mengurangi nikmat, mengurangi rezeki, karena rezeki, jodoh, maut udah ditentukan oleh Allah. Nah rezeki tadilah kita berpandai-pandai dengan itu. Apalagi kita perempuan ya Pak. Perempuan seibu rumah tangga, bagaimana bisa memanage keuangan yang diberikan suami dan uang yang dapat dari kita, ya enggak? Nah, jadi dengan rezeki yang diberikan Allah seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini diberi kecukupan nama Allah. Udah cukup yang diberikan Allah. Kalaupun diberi lebih, alhamdulillah. Saya menyimpulkan dalam situasi bagaimanapun pekerjaan itu akhirnya sama saja. Sesulit apapun sebetulnya ya sama saja juga. Kenapa? Karena rezeki itu urusannya adalah variabel datangan sifatnya, penyerta saja. Apalagi kalau kita kaitkan sama keimanan gitu kan. Ada yang ngatur, Tuhan yang ngatur, kira-kira gitu. Pengalaman Ibu begitu, betul nggak? Karena kita intinya di dunia ini kan hanya berusaha Pak. Berusaha semaksimal mungkin dan tidak terlepas dari permintaan, berusaha saja, berdoa saja, kalau tanpa dibareng dengan kerja, nggak dapat. Jadi kita ya kerja maksimal, berdoa, dan dibareng dengan kerja, yaitu yang kita dapatkan. Iya. Oke Bu, tapi persoalannya kan Ibu itu kan guru. Iya. Ada kaitan sama orang lain, sama anak didik, sama generasi bangsa yang akan datang ini. Iya. Apa nggak punya pengaruh negatif Bu sama anak-anak? Ibu yang capek bekerja, perjalanan saja begitu. Selama ini anak-anak saya, kalau dulu itu Pak ditinggalkan anak tidur, kembali lagi ke rumah anak sudah tidur. Iya. Perjalanan kalau dengan mobil kan macet Pak. Macetnya kalau dengan mobil itu nggak tanggung-tanggung. Kalau perginya aman, pulangnya itu yang nggak aman. Karena macet itu. Jadi kedapatan anak itu sekitar berapa tahun? 9 tahun saya alami itu
anak berangkat tidur, pulang anak datang udah tidur lagi. Tapi karena udah sekolah, anak-anak baru ketemu sama mereka, berangkat tetap mereka tidur, pulang udah masih belum malam gitu. Jadi ketemu sama anak. Kadang-kadang begini Pak, pulang dari kerja, kadang-kadang saya terpikir juga, benar kalau kita jadi guru itu mau nggak mau mau nggak mau resiko harus kita ambil. Kita mengajar anak didik, anak orang, dan anak kita mesti terlantar. Terlantar dalam arti apa? Siang tidak bisa kita ngawasin. Nah, kalau malam kan kita bisa. Nah, malam kadang-kadang kita sudah merasa capek. Tetapi karena ada hiburan anak pulang, ya capek itu kan jadi hilang, Pak. Yeah. Di malam itulah kita bisa menanya bagaimana tugas, ada tugas atau enggak, besok pelajaran apa, bagaimana pelajaran hari ini, tadi, dapat melaksanakan atau enggak, ulangan atau enggak, berapa nilai yang didapat, bisa menjalani atau enggak, gitu Pak. Yeah. Kalau anak-anak SD ya, kalau anak kecil yang aktivitas tadi di sekolah bisa ngikutnya aman Bun, ada ujian aman, tugasnya gimana aman Bun. Nah laporannya begitu aja Pak. Lalu dengan anak orang yang ada di sekolah bagaimana Bu? Nah, kalau anak orang di sekolah kita, kalau saya memotivasi aja Pak. Ibu nyampe di sini pagi, masa kalian nggak bisa nyampe tinggal di ketek sekolah, gitu kan banyak juga anak-anak yang tinggal bervariasi, ada di Cibubur, ada Cilangkap, ada juga yang dari Jakarta Utara, ada juga yang dari Jakarta Pusat ke sini Pak. Terus ada yang dekat-dekat sini. Jadi motivasi lah, kasih motivasi kepada siswa. Kalau jam 6 jalan dari rumah macet, terlambat, kurangkan dari jam 6 itu berangkat. Diperkirakan waktu macet, waktu ban bocor, kemudian kendala di jalan itu diperhitungkan dalam perjalanan ke sekolah. Nah, jadi cerita anak-anak, kalau anak-anak maunya cerita aja Pak, gak usah belajar. Jadi anak-anak sesungguhnya menghadapi problem yang sama juga Bu. Sama, iya. Sebetulnya. Lalu daya serap anak-anak dengan demikian bagaimana? Situasi pembelajaran yang seperti Ibu alami, gurunya capek, anaknya capek, gitu kan ya? Gurunya seperti terpaksa karena tugas, anaknya juga seperti terpaksa karena diperintah oleh orang tuanya. Orang tua. Lalu hasil pendidikan bagaimana itu Bu? Ya alhamdulillah dilihat nih Pak, enjoy aja anak-anaknya, senang-senang aja, gemuk-gemuk, sehat-sehat, ceria-ceria, teriaknya. Ya saya ajarkan begitu, yang penting dari hati. Kalau hati sudah mau, semuanya pasti akan senang dan bahagia dan sukses akan dijalankan. Jalani aja, jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan semuanya beban. Begitu juga kalian dari rumah. Kalau dari rumah pamit sama orang tua redo Allah. Kalau kalian nggak pamit sama orang tua nggak bakal selamat sampai di tujuan. Itu harus pamit ke orang tua, Allah akan redo asal orang tua redo dulu. Jadi harus pamit ke orang tua, bagaimanapun pamit ke orang tua. Minta restu orang tua, minta doa orang tua. Gitu ke anak pribadi dan ke siswa juga begitu Pak. Jadi jangan sekali-kali pergi ke sekolah nyelonong, ambil motor nyelonong ke sekolah. Enggak, harus cari orang tua, pamit ke orang tua. Jadi beban di rumah jangan dibawa ke sekolah. Iya. Beban di rumah tinggalkan di rumah. Begitu juga kita sendiri. Beban sama keluarga tinggalkan dulu di sekolah, ya senang-senang aja ketawa sama temannya enggak. Iya. Kawan-kawan sekalian, begitu salah satu guru di Jakarta menceritakan bagaimana situasi. Sebetulnya kalau dibilang berat, ya berat. Tetapi kalau kita jalani dengan senang gitu kan. Bahkan Ibu Yeli ini memahaminya secara teologis sebagai sebuah ibadah gitu kan ya. Saya mengatakan begitu karena kebetulan sekarang ada gubernur, ada pejabat yang memerintahkan sekolah itu bukanya jam 5. Gitu. Nah, sebetulnya di Jakarta sudah biasa rupanya. Sudah biasa bagi guru baru. Iya, bagi guru. Ya, karena tidak secara formal diperintahkan begitu. Kondisinya lah yang memaksa dia atau situasi di lingkungannya lah mengakibatkan guru-guru itu
berangkat lebih pagi gitu kan ya, dengan perjuangan untuk sampai ke sekolah. Tidak kalah sulit, bahkan jangan-jangan lebih sulit dari kawan-kawan guru di daerah yang terpencil. Meskipun mereka memang ada yang jalan kaki, kira-kira gitu. Ibu, terakhir saya ingin dari Ibu, bagaimana kira-kira sharing Ibu ke kawan-kawan guru yang lain menghadapi kesulitan di dalam menjalani profesi sebagai guru? Kalau kawan-kawan lain itu Pak, kalau dia melihat situasi saya seperti itu, dia cuman ya kayak Bapak tadi, kagum, kagum, dan kagum. Dan malah mereka menyarankan, udah Bu Yeli, beli aja rumah di sini. Agar jangan terlalu pagi ke sini gitu. Nggak mesti seperti itu. Karena udah dijalankan, karena selama ini udah dijalankan kita merasa nyaman, nggak mesti begitu. Saya sudah aman di posisi seperti ini karena anak suami mendukung. Pagi-pagi itu Pak, saya harus bangunin suami. Saya harus berangkat, harus pamit sama dia, berarti dia redo, ikhlas melepaskan saya. Nah, karena dalam situasi baik cuaca maupun cuaca nggak baik, tetap jalan. Karena pedoman kita jam sekian kita harus jangan subuh, jangan terlalu siang. Jadi jam 4.20 itu waktu yang tepat dalam perjalanan untuk saat situasi kondisi saat ini. Mau hujan deras, mau gerimis, mau baik, tetap jam segitu. Kecuali bangun yang terlambat. Nah, bangun terlambat lain lagi nih Pak. Kalau bangun terlambat nih hati udah mau terbang aja, kayaknya jalan gaib aja nih dari Bekasi. Mungkin nyampe cepat. Iya, luar biasa. Kawan-kawan sekalian, ya, perjuangan semua, ya merasa itu, ya kata-kata itu salut, bangga, dan tidak bisa kami menandingnya katanya. Kepala sekolah kan seharusnya begini loh Pak. Kepala sekolah juga datang pagi juga, apalagi zaman Bu Ella juga datang pagi, sekarang juga datang pagi. Tapi saya tidak akan berbalapan dengan mereka, dengan beliau. Nah, tetap konsekuen datang pagi, nggak apa-apa dari beliau. Karena situasi dan kondisi tadi, di hati sudah nyaman, ya kita jalani seperti ini. Iya, gitu. Iya. Kadang teman ada juga bercakap, nah karena motor saya merah ya Pak, aduh belum bisa kalah dengan si merah gitu. Belum bisa kalah dengan si merah gitu. Ya, baik kawan-kawan sekalian, siapapun yang menyaksikan video ini, ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa sebagaimana yang masyarakat semua tahu, sesungguhnya itu real terjadi ya. Bukan basa-basi, bukan hanya ungkapan untuk mengenak-enakan saja. Tetapi itu kenyataan terjadi. Tidak di Jakarta, tidak di daerah, tidak di kota, tidak di desa terpencil, itu sesungguhnya sama saja. Guru itu memang dia sesungguhnya bekerja dengan hati, seperti yang Ibu katakan tadi. Ya. Kalau bekerja dengan hati, istilah saya itu seperti hobi. Senang saja gitu kan ya. Berhasil, tidak berhasil, hasilnya apa gitu kan. Komentar orang apa, bagaimana. Enggak masalah. Wong saya senang. Hobi saya. Terlebih lagi kalau itu kita tingkatkan lagi bahwa kerja kita itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya nilai ibadah. Hasilnya adalah ganjaran dari Allah nanti kalau bukan sekarang. Tapi kepercayaan kita bisa jadi itu dibalas oleh Allah sekarang juga. Antara lain dengan istri, dengan rizki. Rizki kan Tuhan bisa kasih dengan cara apapun, besarnya bagaimanapun gitu, di luar perhitungan kita. Jadi guru sebagai pahlawan tanda jasa itu ya seperti sekarang saya hadapi bersama Bu Yeli. Ada apa Bu, bisa dititipkan kata-kata penutup bagi kawan-kawan semua, baik itu orang tua, murid, kawan-kawan di luar profesi guru, atau sesama kawan sejawat, sesama profesi guru, yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Pesan saya, lakukanlah aktivitas itu dengan hati.
Karena kalau udah dengan hati tidak ada paksaan dari manapun. Cuman harapan kita hanya harapan akan diberi keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan kita kalau kita berdasarkan dari hati. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat tambah dekat. Kalau tidak berdasarkan hati, yang jauh tambah jauh, yang dekat jadi jauh. Iya. Dengan hati itulah penuh kesabaran, tanggung jawab, semua yang kita lakukan dinilai ibadah karena semua aktivitas kita anggaplah itu dapur kita, ladang amal kita. Selalu kita minta keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beliau, tanpa minta kepada beliau, tanpa ridho beliau, kita tidak akan bisa sukses dan menempuh kelancaran. Iya. Luar biasa. Saya kagum karena saya tidak menjalaninya sekarang ini gitu kan ya. Mudah-mudahan Ibu tetap menjalani profesi ini dengan senang dan tentu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang setimpal bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Ibu terima kasih Bu sudah bisa ngobrol pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang lain untuk kembali pada channel kita pada kesempatan yang akan datang. Salam dari Pak Profesor Dr. Husni Rahim kepada Iya, salam kembali sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.